Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang bisa menyapa Anda semua pada saat ini. Saya berdoa percaya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Ada saya, Pastor Yer, dan ada Pastor Ari. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Ini akan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua di tengah-tengah pandemi. Kita angkat satu pujian. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Itu doa kami Tuhan, dan itu yang kami alami setiap hari. Kami selalu menikmati kasih setia Tuhan, kami selalu menikmati kasih rahmat-Nya Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Terima kasih ya Tuhan, hingga hari ini kami tetap sehat, hingga hari ini kami bisa melakukan semua pekerjaan dan tanggung jawab kami. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan saja dalam hidup kami. Kami siap Tuhan belajar dari firman-Mu, kami siap dinasehati dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom semua saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Ya, saya percaya kami di sini boleh menjadi berkat bagi saudara. Ya, ICA Jemaat Indonesia Hong Kong boleh menjadi berkat bagi saudara. Mari kita, yang penting setiap kita orang percaya kita membukakan hati kita. Amin, saudara.
Kita akan melanjutkan, mungkin kita boleh sebutkan seri bagaimana kita boleh hidup selalu di dalam bimbingan Tuhan, hidup dalam kehidupan iman kita, dalam perjalanan iman kita. Beberapa waktu kita sudah membahas tentang bagaimana kita, Pak Jer ya, pegang teguh, bagaimana kita bermurah hati dan tetap setia kepada Tuhan. Kita dengan segenap hati percaya kepada Tuhan, dan kemudian minggu lalu kita membahas bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Ini adalah pelajaran hidup ya. Sekali lagi, pelajaran hidup tidak pernah akan berhenti sampai kita ke rumah Bapa. Hari lepas hari kita belajar. Kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita lupa, kita lalai, kita belajar lagi. Amin. Hari ini topiknya luar biasa, mungkin jarang dibicarakan, tapi ini bagian daripada kehidupan kita sebagai umat percaya, yaitu topiknya berjudul hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik atau harta saudara. Jadi hari ini berbicara dengan apa yang kita miliki. Nah, tadi Pak Jar bilang hormatilah, berarti kita sejenak Pak Jar bilang hormatilah, biasa hormatilah orang tua gitu ya, orang lebih tua ya Pak Jar ya. Karena seringkali kesan kata hormati itu kepada orang tua. Kalau kita dengar hormati pertama kali muncul mungkin langsung kepada hukum yang kelima, Pak. Jadi ya betul, tapi hari ini kita mau diingatkan kembali bukan hanya menghormati orang tua tetapi hormati Tuhan. Karena konotasi yang lain juga kalau kita berkata tentang Tuhan, takut kepada Tuhan. Tapi hari ini kita menghormati Tuhan dan menghormati dengan cara apa? Dengan harta kita. Ya, takut dan taat kepada Tuhan. Nah, kita akan baca bagian daripada Amsal 3, dituliskan oleh Raja Salomo, raja yang kaya raya. Dia ingin memberikan tidak hanya warisan kekayaan kepada anaknya, saudara, tetapi dia ingin mewariskan hikmat. Dia tahu bagaimana menghormati Tuhan dengan segala hidupnya. Ya, Salomo diberkati Tuhan. Salomo pernah menjadi orang yang sangat taat, tetapi di akhir hidupnya juga dia gagal di hadapan Tuhan. Inilah nasihat Salomo bagi anak atau bagi saudara dan sekarang, saya dan sekarang saat ini, untuk menghormati Allah dengan harta kekayaan kita, dengan apa yang kita miliki. Amin. Saya bacakan di dalam Amsal 3 ayat ke-9 dan ke-10. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Ayat 10 mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan melimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Saya baca firman Tuhan dari terjemahan sehari-hari. Saudara, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta dan hasil tanahmu. Terjemahan baru mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, dulu kan masih petani ya. Betul. Jadi setiap panen hasil pertama itu bagi Tuhan. Ya, ketika panen hari pertama itu semua bagi Tuhan karena itu yang terbaik. Jadi terjemahan firman Tuhan ini Amsal 3 ayat 9 ini bisa diterjemahkan buah pertama atau buah sulung, hasil pertama, atau diterjemahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara, ini perintah Tuhan ya. Ini bukan anjuran tetapi ini perintah ya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, kita boleh tahu apa artinya perintah ini bagi kita sebagai orang percaya. Pak Jel, kalau kita mengasihi orang tua kita, kita pasti taat kepada perintah orang tua kita. Amin. Kita mengasihi Tuhan, kita juga akan menggunakan yang terbaik buat Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Yang terbaik dari penghasilan kita. Mungkin saudara saat ini ada yang sebagai petani ya, sudah punya kebun Pak Jaya. Mungkin di Indonesia masih, apalagi masa Covid ini, orang giat berkebun, self survival ya, hasil dari kebun. Nah, firman Tuhan ini mungkin berbicara kepada saudara, hasil pertama, panen pertama yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau kita menerima gaji, demikian firman Tuhan juga mengatakan kita harus memberikan yang terbaik. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak usah saudara bersusah payah karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara, kenapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Firman Tuhan di ayat 10 mengatakan dia akan memberkati kita dengan melimpah. Tidak hanya memberkati kita, saudara. Tuhan memberkati kita. Saudara,
taat tidak taat saudara, Tuhan karena saudara anak Allah, Tuhan memberkati saudara. Tetapi firman Tuhan ini naik satu level ketika kita menghormati Tuhan dengan kekayaan kita, dengan yang memberikan yang terbaik. Tuhan memenuhi lumbung-lumbung kita. Dia memberkati kita dengan melimpah, dikatakan firman Tuhan di ayat 10 tadi. Saudara, mari saudara, ini adalah perintah bagi saudara dan saya. Mungkin kita di masa lalu kita gagal ya, mungkin kita lupa dan kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita lebih mengasihi diri sendiri sehingga kita tidak mengutamakan Tuhan. Sekali lagi, ini firman Tuhan, ini adalah perintah dari Tuhan, kita memberikan yang terbaik dari segala harta milik dari hasil tanah kita. Ini juga Pak Jan mungkin berbicara tentang tidak hanya harta ya, tapi berbicara juga waktu. Gimana Pak Jan? Waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, apa artinya waktu yang terbaik? Kita bisa memberikan waktu kita tidak disibukkan dengan yang lain. Kita benar-benar fokus kepada Tuhan, kita datang dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita duduk diam di kaki Tuhan. Itu juga menjadi bisa bagian waktu yang terbaik. Dalam hidup kami, dalam hidup saya khususnya ketika saya beranjak Pak, saya dididik oleh orang tua saya untuk benar-benar menghormati Tuhan dengan harta. Saya selalu diingatkan bahwa bukan hanya tubuh dan jiwa roh kita yang kita bisa persembahkan, tetapi juga harta kita. Kita tidak boleh hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dari setiap apa yang sudah Dia berikan. Betul. Dan saya bisa bersaksi bahwa setiap orang yang menghormati Tuhan dengan hartanya tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia setiap orang yang bisa memberikan hartanya sebagai rasa penghormatan kepada Tuhan. Dan itu sudah saya hidupi, sudah saya alami secara pribadi. Jadi ketika saya juga tahu bahwa kita akan membahas ini hari ini, saya sangat bersemangat, bersukacita bahwa saya sedang mau menyaksikan bahwa firman Tuhan ini tidak pernah bohong, firman Tuhan ini tidak pernah berdusta, dan bukan hanya sebuah ayat yang dituliskan dalam sebuah buku yang tebal yang kita baca setiap hari, tetapi kalimat ini hidup bahwa kita perlu menghormati Tuhan, dan tentu saja Tuhan yang juga akan membalaskannya dalam kehidupan kita. Tentu saja kita menghormati Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi ekspresi hati, kasih, dan penghormatan kita kepada Tuhan. Iya, betul sekali saudara sekalian. Ya, mengenai kadang-kadang kita memberikan yang sisa-sisa gitu ya. Ya, kalau ada kita kasih. Demikian juga waktu kita kadang-kadang dalam sehari kita hanya memberikan yang terbaik nomor 2, bukan yang terbaik nomor 1 buat Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saudara yang sebagai anak Tuhan, saudara mengerti bahwa keselamatan saudara hanya kasih karunia ya. Saudara akan mengasihi Tuhan. Saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kasih saudara kepada Tuhan akan diekspresikan dalam banyak hal, termasuk dalam memberikan harta saudara, penghasilan saudara bagi kemuliaan Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Inilah ada beberapa alasan ya untuk saudara simak, ada 4 alasan terutama, dan bagaimana kita bisa, kenapa kita harus mentaati instruksi ini, perintah Tuhan ini, mengapa kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, atau buah sulung ataupun hasil pertama, hasil yang terbaik dari segala harta dan penghasilan kita. Yang pertama saudara, itu adalah ekspresi daripada penghormatan kita, ekspresi pengagungan kita, kasih Tuhan kepada kita yang terlebih dulu diberikan kepada kita. Saudara, kita bisa mengekspresikan syukur kita dalam pujian seperti ini ya. Kita mendedikasikan hidup kita melayani Tuhan, itu ekspresi ucapan syukur kita. Firman Tuhan hari ini menegaskan satu hal tambahan, yaitu kita mengekspresikan syukur kita, hormat kita, kasih kita kepada Tuhan dalam mempersembahkan yang terbaik dari harta kita. Amin saudara, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Karena memang saudara, kalau kita berbicara harta Pak Jar ya, memang itu kalau kita pakai hitung-hitungan itu memang kok mahal sekali ya untuk mempersembahkan sesuatu ke gereja gitu ya. Ada orang yang mengatakan, dulu kita ada jemaat Pak Jar ya, ketika jemaat kita mengatakan kepada majikan yang bukan orang percaya, dia mengatakan, saya mau ke gereja, ada amplop persembahan atau perpuluhan. Kenapa kamu mesti kasih ke gereja? Gereja sudah kaya, gitu ya. Pengertian mereka memang belum sampai ke sana, kita harus maklumi. Tetapi bagi saudara dan saya, ya kita mengerti apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Ya, jadi ketika kita memberi itu adalah
ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Ya, dimanapun saudara berada, ya, di Hong Kong ataupun di gereja manapun saudara berada, ketika saudara sebagai anak Allah, saudara percaya semua berkat dari Tuhan, lakukan ekspresi penyembahan saudara, kasih saudara kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari harta saudara. Saudara, ketika saudara dibesarkan oleh orang tua gitu ya, disekolahkan, saudara menerima begitu kasih orang tua, berusaha jualan gitu ya, mengumpulkan uang untuk memberikan uang sekolah. Betul. Ketika saudara berhasil dan saudara sarjana mendapat penghasilan, sekarang saudara pasti memberi kembali kepada orang tua kan? Itu artinya apa? Itu ekspresi kasih saudara kepada orang tua yang sudah mengasihi saudara. Demikian kepada Tuhan. Amin saudara. Raja Daud pernah ketika dia sudah menjadi raja, suatu tempat dia ingin mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Ada domba, ada lembu, di seorang namanya Araunah. Araunah itu tahu bahwa Raja Daud adalah raja. Ya, kita kasih petisi kepada upeti, kepada raja. Oke, Raja Daud ambil saja gitu ya. Tapi Raja Daud tidak mau. Dia katakan, aku harus membeli lembu-lembumu, ini adalah korban bakaran pribadi saya. Raja Daud tahu bagaimana dia mengucap syukur dengan segala yang dimilikinya. Walaupun dia raja, dia bisa mengambil milik orang, dia bisa mengambil upeti dari orang gitu ya, tapi dia mau membayar sendiri persembahannya kepada Tuhan, korban bakarannya kepada Tuhan. Itu pertama, kita tahu bahwa itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, Pak Jer ya, ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, itu artinya bahwa kita mengatakan bahwa segala sesuatu ini milik Tuhan. Tidak ada satupun boleh kita menjadi milik saya gitu. Ada sertifikat tanah milik saya. Itu barang fana. Ayub mengatakan, telanjang saya datang ke dunia, telanjang saya akan dan tidak bawa apa-apa, saya balik ke surga. Ya, semua milik ini di dunia ini milik Tuhan. Kita hanya penata layan, kita hanya steward. Kita hanya penata layan, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Karena segala sesuatu yang kita miliki, bahkan seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhan Allah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, semuanya milik Tuhan, termasuk saudara dan saya. Mari saudara, kita hormati Allah kita dengan memberikan yang terbaik dari hasil kita, karena kita tahu semuanya milik Allah. Ya. Semua dari Tuhan buat kita, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Mungkin Pak Jar akan tambahan bagi kita. Yang ketiga, lanjutan dari makna memberikan yang terbaik adalah sebagai sebuah ungkapan bahwa Tuhan adalah memiliki posisi yang pertama dalam kehidupan kita. Jadi dialah prioritas kita sepenuhnya dalam keuangan kita. Bukan hanya prioritas untuk mungkin menabung, asuransi atau apapun itu, tetapi sebelum kita kepada kebutuhan kita harus memberikan sebuah prioritas yang pertama, yaitu Tuhan. Ketika kita memberikan yang terbaik, kita menyatakan bahwa Tuhan tempat pertama dalam kehidupan saya. Betul. Keluaran 20 ayat yang ketiga mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, bahwa ya cuma Tuhan yang menjadi tempat pertama, dan Dia yang layak menerima yang terbaik dari hidup saya. Dia yang layak menerima yang terbaik dari keuangan saya. Kalau saya mau ambil aplikasinya Pak dalam kehidupan saya, ketika saya menerima gaji, satu hal yang selalu saya lakukan dan lalu saya ajarkan, saya beritahukan kepada istri saya bahwa 10% harus untuk Tuhan. 10% itu bukan diambil setelah di minggu-minggu terakhir mau selesai, bukan begitu. Tetapi sekian, lalu berapa 10%-nya langsung disisihkan. Setelah itu sisanya baru dibagi untuk semua kebutuhan, mungkin ada pos-pos yang lain. Itu yang harus menjadi kita lakukan, kita latih dalam hidup kita, bahwa kita menyatakan bahwa Kristus adalah tempat pertama dalam kehidupan kita. Yang keempat, selanjutnya adalah itu sebagai ungkapan bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan, kita hidup karena perkenanan Tuhan dan kasih Tuhan, maka kita memberikan yang terbaik kepada Dia. Markus 12 ayat 44 berkata seperti ini, sebab mereka semua memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Kita tahu bahwa janda itu memberikan hanya 2 keping. Lalu yang lain orang kaya itu hanya mengambil dari salah satu kantong yang dia punya. Berbeda. Tetapi janda ini memberikan yang terbaik sebagai ungkapan bahwa aku percaya Tuhan yang akan memeliharaku. Cuman ini yang aku punya dan aku percaya Tuhan tidak akan tutup mata dengan setiap persembahanku. Dia akan memelihara aku, dia akan mencukupkan kebutuhanku. Dan betul, ketika dia memberikannya, lalu persembahan itu menjadi sebuah persembahan yang terbaik dan menjadi sebuah teladan buat kita semua sampai hari ini. Ketika janda itu bisa memberikan itu semua karena dia sudah menemukan Allah buat dirinya. Allah bukan hanya sebuah Allah bagi semua orang, tetapi juga Allah yang menjadi bagian dari hidupnya. Allah itu sudah menjadi bagian dalam kehidupannya sepenuhnya, termasuk kepada hartanya. Dia dapat memberikan semuanya yang terbaik kepada Tuhan karena dia mendapatkan Allah sendiri lebih dari pemberiannya. Karena pemberiannya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Karena apa yang dia miliki tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang lain yang sudah dia nikmati. Kesehatan mungkin yang sudah dia nikmati selama ini. Maka dia tidak berat untuk memberikan apa yang dia punya waktu itu. Dia dapat memberikan yang terbaik, yang terakhir karena dia menemukan sebuah makna hidup pada menemukan pemberian berkat itu lebih daripada pemberiannya. Dia mengalami sebuah makna hidup yang berbeda, bahwa hidup ini bukan untuk dia saja, tetapi hidup ini untuk Tuhan juga. Bahwa uangnya bukan untuk dia konsumsi, dia telan sendiri, tetapi untuk juga membawa kemuliaan Tuhan di dunia ini melalui hartanya. Jadi mari kita belajar melatih diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya bisa banyak, alasannya bisa banyak, tetapi itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa dalam kasih kita kepada Dia, seberapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap orang punya prioritas masing-masing, tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, Tuhanlah yang harus menjadi prioritas kita. Bukan hanya kepada hidup kita, tetapi kepada uang kita. Amin. Ada sebuah humor yang masih saya ingat Pak sampai sekarang. Seringkali orang bisa bertobat untuk percaya kepada Tuhan itu terlalu mudah. Ketika dia berdosa lalu balik kepada Tuhan. Tetapi seringkali orang tidak bertobat tentang uangnya. Karena mungkin waktu dibaptis dompetnya nggak ikut diselam. Dia bawa seluruh badannya, tubuhnya, tetapi handphonenya, jamnya, dompetnya ditinggal. Jadi seolah-olah hartanya tidak ikut bertobat. Meskipun itu sebuah lelucon, tapi itu sebuah gambaran yang baik, mungkin ilustrasi bahwa kita harus ingat seluruh yang kita miliki juga harus dipertobatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, betul sekali ya. Ya, apa yang kami bahas di sini mungkin kita sering dengar ya. Tetapi mari kita masuk lagi lebih dalam lagi ketika kita memberi ya, dari kekurangan kita sekalipun. Seperti janda tadi, kita tahu kita mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat sekeping, 2 keping dan sebagainya. Tuhan masih melihat hati. Ya, ketika mungkin saat ini tidak mampu sekalipun memberi, ketika hanya memberi sedikit ya, itu yang terbaik karena Tuhan melihat hati. Ya, bukan jumlah yang menjadi terbaik, tetapi hati saudara, karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara mengatakan, Tuhan, ini aku milikmu semuanya. Aku tergantung kepada Engkau dan Engkau menjadi yang terutama dalam kehidupanku. Amin. Saudara, mungkin pasal ke-10 bukan menjadi alasan, tetapi itu adalah janji Tuhan bagi saudara. Ayat ke-10 tadi di pasal yang ketiga bukan merupakan alasan kita memberi, tetapi itu adalah janji Tuhan yang ya dan amin. Ayat 10 mengatakan tadi, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bukan hanya diisi penuh, tetapi melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, harta kita, kepemilikan kita, apapun yang kita punya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita dapat percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini kali ini mengajak kita untuk mentaati instruksi perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan, bukan option saudara, untuk menghormati Tuhan dengan harta kita, memberikan yang terbaik ya dari hasil panen kita, pekerjaan kita, ya apapun usaha kita, berikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di Maliaki 3 ayat 10 mengatakan, ujilah aku
Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Kita tidak perlu menguji Tuhan, kita hanya perlu percaya Tuhan. Tuhan sampai harus untuk saudara dan saya mengikuti perintah instruksinya, sampai Tuhan harus mempertaruhkan namanya. Saudara, dia mengatakan ujilah aku. Saudara, kita jangan sampai ke sana menguji Tuhan, tetapi keluar dari kasih kita kepada Tuhan, keluar dari hati kita yang mengutamakan Tuhan ketika kita menghormati Tuhan, Allah kita, penyelamat kita, dengan harta, dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini boleh membawa saudara lebih dalam lagi mengerti bagaimana memberi di gereja dimanapun saudara berada. Di gereja dimanapun saudara beribadah, itu namanya gereja lokal, itu namanya lumbung-lumbung di gereja saudara. Harus kita isi, karena saudara bertumbuh, saudara dikasih makanan oleh hamba-hamba Tuhan di sana. Amin saudara. Saya percaya ketika saudara melakukan ini, taat kepada perintah Tuhan, Tuhan akan menghormati saudara. Ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan menantang saudara, hormati aku akan menghormati engkau dengan segala pemberianmu. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang kami gagal Tuhan menghormati engkau, kadang-kadang kami gagal Tuhan meletakkan engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami lalai Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Bila hari ini kami tahu Tuhan, segala yang kami miliki Tuhan, harta kami, talenta kami, waktu kami adalah pemberian-Mu Tuhan yang cuma-cuma Tuhan, berkat-Mu yang bagi setiap orang percaya yang disebut anak-anak Tuhan. Firman Tuhan hari ini menginstruksikan kami untuk menghormati Engkau. Biar Tuhan Kau meteraikan perintah ini, instruksi ini Tuhan, untuk kami boleh menghormati Engkau, Allah penyelamat kami Tuhan, dengan harta kami, dengan memberikan yang terbaik sebagai pengagungan kami kepada Engkau, sebagai kasih kami kepada Engkau, sebagai kami menempatkan Engkau lebih daripada segalanya, Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh tergantung kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Berkati seluruh umat-Mu Tuhan di tengah situasi yang masih sulit hari-hari ini. Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Cukupkan setiap kebutuhan keluarga kami semua yang ada di Indonesia juga Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah. Berkat-Mu tidak pernah terbatas Tuhan oleh situasi keadaan apapun. Tuhan, hari ini kami mau belajar menghormati Tuhan dengan setiap harta kami. Kami mau memberikan prioritas kami untuk Tuhan. Kami mau memberikan prioritas kami untuk Tuhan saja. Biarlah setiap harta kami dapat menjadi kesukaan Tuhan. Biarlah harta kami dapat menghormati Tuhan. Ampuni jika selama ini kami gagal. Kami mau Tuhan, kami mau berusaha mulai hari ini melatih diri kami, mendisiplinkan uang-uang kami untuk menghormati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Allah terus ada buat kami semua. Lumbung-lumbung kami tidak akan pernah kosong. Lumbung-lumbung kami akan terus terisi karena kami sudah mendahulukan menghormati Tuhan dengan setiap harta kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat keluarga dari jemaat-Mu Tuhan yang ada di kampung mereka Tuhan, di mana mereka sedang berada di zona hitam, atau keluarga-keluarga kami yang lain yang sedang berada di zona hitam. Tuhan akan jagai mereka semuanya dalam nama Yesus. Ketika kiri kanan mereka Tuhan terkena COVID, ketika mereka mendengar begitu banyak orang di sekitar mereka sedang ada di rumah sakit karena harus terkena COVID ini Tuhan. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan ada atas setiap rumah kami masing-masing. Perlindungan Tuhan ada bagi setiap anggota keluarga kami. Kami tidak bisa menjagai, melindungi mereka, tapi ada Kristus, ada malaikat Tuhan yang akan datang menjagai mereka 24 jam dalam nama Yesus. Jagai mereka Tuhan supaya mereka tidak terkena COVID, supaya mereka tetap sehat. Orang tua kami Tuhan, pasangan hidup kami Tuhan, maupun keturunan kami Tuhan, semua keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang akan menutup bungkus mereka semua. Kami berdoa Tuhan buat anggota keluarga jemaat-Mu yang belum percaya kepada Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka ada kerinduan, ada hati untuk membawa mereka kepada Tuhan, biarlah ini akan menjadi sebuah alangkah awal Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati mereka. Biarlah Engkau pakai setiap jemaat Tuhan untuk menjadi saluran kasih Kristus, saluran kuasa Tuhan kepada setiap anggota keluarga. Dan anggota keluarga itu akan menjadi percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya sepenuhnya akan ada keselamatan turun atas rumah tangga kami semua. Keselamatan akan turun atas keluarga kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat suami dari jemaat-Mu yang masih sakit. Kami terus berdoa mendukung keluarga ini. Kami tidak akan pernah berhenti berdoa atasnya. Kami tidak akan pernah berhenti buat beliau Tuhan sampai beliau sehat sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, kuasa mujizat Tuhan ada dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami, ini doa kami. Kami panjatkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi saat ini Tuhan, karena kami percaya di dalam kuasa anak domba Allah. Darah-darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan keselamatan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilu-bilu-Mu Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam tubuh jemaat-Mu Tuhan. Bagi yang stres Tuhan akan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Biasanya Tuhan kami memperkatakan shalom atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam pelajaran kehidupan kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan, agar kami boleh melangkah dengan iman kami, perjalanan kehidupan sebagai orang percaya Tuhan, yang semakin hari semakin boleh bersinar Tuhan. Bahkan bukan kehidupan kami, bagi banyak orang di sekeliling kami boleh menjadi terang Tuhan. Kami boleh diubahkan karakter kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara.
Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan segala ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati semua. Sampai jumpa minggu depan.